Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Eh, Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ridho Asyari. Untuk presentasi kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai modul dalam pembelajaran. Nah, yang akan saya presentasikan ini, yang pertama nanti ada pengertian dari modul, yang kedua ada karakteristik modul itu seperti apa, yang ketiga itu ada kelebihan dari modul, dan yang keempat ada kekurangan dari modul. Nah, untuk selanjutnya silakan simak video saya berikut ini. Oke, di slide pertama ini ada pengertian tentang modul. Nah, modul pembelajaran merupakan satuan program belajar yang terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Nah, ini menurut Winkel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya modul itu apa ya? Seperti bisa dikatakan itu buku pegangan lah untuk siswa itu sendiri ya, untuk dipelajari oleh siswa itu sendiri. Dan kemudian nanti kalau siswa itu sudah mempelajari modul tersebut dan nanti akan diterapkan kepada dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Untuk yang menurut Gold Hamid ini, modul pembelajaran sebagai sejenis satuan kegiatan belajar yang terencana didesain guna membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini juga berkaitan ya dari pengertian yang awal tadi. Jadi modul itu disusun secara terencana dan didesain guna membuat siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Jadi, semisal siswa itu akan apa namanya ya, mempelajari misalnya bisa dikatakan tentang fikih. Jadi modul tersebut itu nanti isinya itu mengenai tentang fikih, tentang apa namanya, pokoknya tentang fikih lah, seperti itu, eh, supaya nanti itu apa namanya, untuk menyelesaikan tujuan dari siswa tersebut tadi apa dalam modul tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya ya mengenai tentang pengertian modul, dan lanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini membahas tentang karakteristik modul. Nah, itu ada 6 karakteristik ya yang saya ketahui. Yang pertama ada self instructional, yang kedua ada self contained, yang ketiga ada standalone, yang keempat ada adaptive, yang kelima ada user friendly, yang keenam ada konsistensi. Balik yang ke awal tadi ada self instructional, yaitu siswa mampu mempelajari diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Jadi dengan adanya modul itu bisa nanti apa namanya ya, siswa itu membangun rasa percaya dirinya. Jadi tidak bergantung pada orang lain lagi. Jadi siswa itu bisa melatih dirinya untuk apa namanya, percaya diri lah. Yang kedua ini ada self contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. Nah, jadi di poin kedua ini bisa untuk apa namanya, memudahkan siswa. Jadi siswa itu tidak apa namanya ya, tidak bingung lah. Jadi kan bisa modul itu diisi oleh satu pelajaran saja. Nah, itu dalam modul satu. Jadi siswa itu ibaratnya mudah lah untuk mempelajari kalau cuma satu modul kan. Jadi tidak terpecah-pecah ke pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi bisa fokus dalam satu pembelajaran. Yang ketiga ada standalone, ini modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Nah, jadi modul ini itu digunakan itu tidak harus apa namanya bersamaan dengan media lain. Jadi bisa digunakan secara apa ya namanya? Secara apa namanya? Individu lah. Jadi tidak digunakan bersama dengan media-media lainnya. Yang keempat ini ada adaptif.
modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima ada user friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau akrab dengan pemakaiannya. Yang keenam ada konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Nah, jadi harus mengikuti prosedur-prosedur dalam penulisan modul seperti itu ya, agar tidak tidak acak-acakan nanti dalam modulnya tersebut. Lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide ketiga ini ada kekurangan pembelajaran menggunakan modul. Nah, belajar dengan menggunakan modul juga sering disebut dengan belajar mandiri. Menurut Suparman, menyatakan bahwa bentuk kegiatan belajar mandiri itu mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Jadi menurut Suparman ini belajar menggunakan modul itu bisa disebut dengan belajar mandiri ya. Yang pertama ini kekurangannya ada waktu yang dibutuhkan lama. Jadi ini tergantung pada siswa tersebut sih. Siswa tersebut itu untuk memahami modul tersebut itu cepat, ada yang lambat. Nah, jadi kekurangannya itu untuk siswa yang biasanya males atau kurang belajar itu nanti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami modul tersebut. Lanjut, nomor yang kedua ini membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu. Yang ketiga, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Lanjut ke slide yang selanjutnya ada tentang kelebihan pembelajaran menggunakan modul. Oke, jadi kelebihan pembelajaran menggunakan modul itu, belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya. Siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka pembelajaran semakin efektif dan efisien. Menurut Tejipto mengungkapkan beberapa keuntungan yang diperoleh jika belajar menggunakan modul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motivasi siswa dipertinggi karena setiap kali siswa mengajarkan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua, sesudah pelajaran selesai, guru dan siswa mengetahui benar siswa yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil. Jadi dari belajar menggunakan modul itu nanti guru itu bisa mengetahui yang mana siswa itu benar-benar berhasil dan mana yang kurang berhasil dalam kelebihan menggunakan pelajaran menggunakan modul. Yang ketiga, siswa mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi siswa itu dapat dengan belajar menggunakan modul, nanti siswa itu dapat mengetahui kemampuan dari siswa tersebut itu sampai mana seperti itu. Yang keempat, beban belajar terbagi lebih merata sepanjang semester. Yang kelima, pendidikan lebih berdaya guna. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja presentasi yang dapat saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.